Bab 516 Melihat dalam cahaya baru. Makan lagi salah satu seranganku? Mengaum. Petik 2. Setelah telapak tangan, Chu Feng dengan cepat melemparkan yang lain. Teknik pemotongan harimau putih kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan leluhur lama dinasti Zhao yang sudah terluka parah secara alami tidak bisa bertahan melawan serangan Chu Feng. Jadi, dia buru-buru berteriak keras, "Cepat bantu aku." Tapi sudah terlambat. Sama seperti suaranya akan terdengar belum, teknik pembantaian harimau putih kedua Chu Feng sudah bertabrakan dan menabrak tubuhnya dengan keras. Bang! Kali ini, dia bahkan tidak bisa menangis kesakitan. Dengan ledakan teredam, ia menjadi genangan darah, dan berhamburan kemana-mana dari langit yang tinggi. Mati. Ahli di tingkat 9 dari ranah surga, leluhur tua dinasti Zhao, dibunuh oleh Chu Feng begitu saja. Surga. Dia benar-benar melakukannya. Dia sebenarnya, dengan penanaman yang tidak stabil dari tingkat ke-8 dari ranah surga, membunuh leluhur lama dinasti Zhao yang berada di tingkat ke-9 dari ranah surga. Petik 2. Secara pribadi melihat adegan itu, kerumunan dinasti Jiang semua melebarkan mata mereka, mulut mereka terbuka sangat lebar, dan wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Itu karena itu adalah sesuatu yang mereka rasa tidak mungkin. Namun baru saja, Chu Feng menyelesaikan hal yang tidak mungkin di depan wajah mereka. Aku katakan bahwa kamu terlalu meremehkan junior Chu Feng aku. Dengan bakatnya, bahkan jika kultivasinya tidak stabil, dengan tingkat ke-8 ranah surga menantang seseorang di tingkat ke-9 dari ranah surga saja, sama sekali tidak ada masalah. Petik 2. Dia hanya berpura-pura lemah karena dia ingin segera merawat leluhur lama dinasti Zhao. Ketika pengawalnya diturunkan, maka dia membuat serangan kejutan yang tidak terduga. Petik 2. Dapat dikatakan bahwa untuk pertempuran ini, nenek moyang dinasti Zhao tidak hanya hilang dalam hal budidaya, dia bahkan kehilangan lebih banyak dalam hal taktik. Ini adalah penindasan kecerdasan, dan kekuatan kecerdasan juga merupakan bagian dari kekuatan. Zhang Tianyi tersenyum ringan dan berkata. Selain itu, ia mengenakan sentuhan sombong di wajahnya, seolah orang yang mengalahkan leluhur lama dinasti Zhao adalah dirinya. Sepertinya kita benar-benar meremehkan Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tianyi, semua orang memandang Chu Feng dengan cahaya lain. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng, yang baru berusia 17 tahun, benar-benar memiliki banyak pengalaman pertempuran. Dan benar-benar menggunakan taktik untuk dengan cepat membunuh leluhur tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Leluhur! Kamu membunuh kaisar klan aku, dan kamu juga membunuh nenek moyang klan aku. Aku akan membunuhmu, aku akan membantaimu. Pada saat itu, orang-orang dari dinasti Zhao sangat marah. Setelah kaisar terbunuh, dan bahkan leluhur tua pun terbunuh, mereka benar-benar menjadi gila. Jadi, di dalam dinasti, semua pakar dinasti Zhao mengepung Chu Feng, dan dalam lolongan yang geram serta niat membunuh yang kuat, mereka bertujuan untuk membunuh Chu Feng. Waktu yang baik, namun, menghadapi anggota dinasti Zhao yang mengelilinginya dan menyerangnya, Chu Feng hanya membalas senyum lebar, lalu membentuk kepalan dengan satu tangan. Elite Armament, Asura Ghost Axe, muncul sekali lagi dan saat dia melambaikannya, bilah cahaya hitam muncul. Area yang dilewati cahaya hitam menyebabkan udara bergetar dan pecah. Orang-orang yang menyentuhnya tidak menjadi genangan darah, tetapi kabut darah, atau secara paksa dipotong-potong. Bahkan kaisar dibunuh oleh Chu Feng dengan satu serangan, dan bahkan leluhur lama tidak bisa mengalahkan Chu Feng, jadi tidak perlu menyebutkan ahli dari dinasti Zhao. Yang disebut ahli seperti mereka, untuk Chu Feng saat ini, tidak berguna tidak peduli berapa banyak yang datang. Dengan hanya berkedip, lebih dari setengah ahli yang dikirim oleh dinasti Zhao ditebang. Dan orang-orang yang takut tumbuh dalam hati mereka dan ingin melarikan diri juga dibunuh oleh para ahli dinasti Jiang.
Bocah ini memiliki metode yang sangat kejam. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa, mentalitasnya jauh melebihi mereka yang ada di generasi yang sama. Di masa depan, dia pasti akan memiliki prestasi besar. Petik 2. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa karakter seperti itu akan muncul di dinasti Jiang. Melihat Chu Feng yang sangat membantai namun bahkan tidak sedikit pun cemberut. Leluhur tua Ji dinasti mulai merasakan ledakan kegelisahan karena karakter seperti dia akan lebih baik untuk berteman. Jika dia menjadi musuh, akan ada masalah masa depan yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat hubungan Chu Feng dengan mereka sekarang, itu jelas yang terakhir. Brat, siapa namamu? Pada saat yang sama, leluhur tua dinasti Liu juga terkejut dengan tindakan Chu Feng, dan benar-benar berbicara untuk menanyakan nama Chu Feng. Chu Feng, jawab Chu Feng dengan keras. Chu Feng, apakah kamu bagian dari dinasti Jiang? Nenek moyang dinasti Liu bertanya dengan kaget. Aku memang bukan bagian dari dinasti Jiang, tapi aku adalah bagian dari benua 9 provinsi. Jawab Chu Feng sambil tersenyum ringan. Mendengar jawaban Chu Feng, wajah leluhur tua dinasti Ji berubah menjadi gembira ketika dia buru-buru berkata, teman aku Chu Feng, hari ini kita hanya mengakhiri dendam dari masa lalu dengan dinasti Jiang. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kamu sejak awal. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Selama kamu tidak mengganggu masalah hari ini, dinasti Ji dan dinasti Liu, aku akan berjanji untuk memberi kamu 200.000 manik-manik surga. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Apa? 200.000 manik-manik surga? Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari dinasti Jiang tidak bisa menahan nafas panjang. Pada saat yang sama, ekspresi kekhawatiran juga muncul di wajah mereka. 200.000 manik-manik surga. Itu jumlah yang sangat besar. Jika seseorang bertanya berapa banyak dinasti Jiangnya setelah menjual semua kekayaan mereka, mereka hanya akan mendapatkan 100.000 manik-manik surga. Tapi sekarang, kedua dinasti itu benar-benar mengeluarkan 200.000 manik-manik surga. Bahkan jika mereka tidak ingin khawatir, mereka tidak bisa. Bagaimanapun, saat ini, Chu Feng adalah satu-satunya harapan mereka dalam menyelamatkan dinasti Jiang. Jika Chu Feng menerima bujukan dan setuju untuk tidak mengganggu masalah ini, dinasti Jiang mereka pasti akan hancur. 200.000 manik-manik surga? Kamu benar-benar sangat murah hati, tetapi kamu terlalu meremehkan aku. Apakah aku, Chu Feng, orang yang lupa tentang persahabatan setelah melihat uang? Namun, apa yang lega dari kerumunan dinasti Jiang adalah bahwa tanpa berpikir, Chu Feng langsung menolak. Harus dikatakan bahwa kesan yang baik pada Chu Feng dari beberapa puluh ribu anggota dinasti Jiang naik ke ekstrim, bahkan ke keadaan pemujaan. Temanku Chu Feng, maksudmu kamu akan mencampuri urusan hari ini tidak peduli apa? Pada saat itu, alis seperti pedang dari leluhur tua dinasti Ji miring ke dalam. Dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Ah, jangan katakan seperti itu. Sebenarnya, aku, Chu Feng, hanya ingin berdebat sendirian dengan kalian berdua. Nenek moyang lama dinasti Ji, bisakah kamu memberi aku beberapa petunjuk? Chu Feng menggenggam tangannya ke arah leluhur tua dinasti Ji. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata itu, leluhur tua dinasti Ji tiba-tiba menghadap ke langit dan tertawa keras. Hanya setelah tertawa sebentar, dia berkata kepada Chu Feng, kamu bocah, kamu benar-benar memikirkan rencana yang baik. Memaksa kami dengan putra-putra kami sehingga kami tidak bisa menyerang, maka atas nama hemat, bertarung melawan kami 1 lawan 1. Apakah kamu bersiap untuk juga bertanding dengannya setelah membunuhku? Kemudian setelah membunuhnya, membunuh putra aku dan putranya serta semua orang dari 2 klan kami? Petik 2. Menghadapi kata-kata leluhur tua dinasti Ji, Chu Feng tidak menjawab. Dia tersenyum menatap leluhur tua dinasti Liu dan berkata, nenek moyang dinasti Liu. Jangan khawatir.
Selama kamu tidak ikut campur ketika aku berdebat dengan leluhur tua dinasti Ji, setelah hemat selesai, aku pasti akan melepaskan putra kamu. Petik 2. Ini. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, ekspresinya berubah, dan hanya setelah beberapa saat ragu dia berkata, apakah kata-katamu benar? Bab 517 10 hari dan 10 malam. Jangan sampai terpikat ke dalam perangkapnya. Saat ini, kamu dan aku harus bergandengan tangan untuk menanganinya. Atau jika dinasti Ji aku hancur, dinasti Liu kamu juga tidak akan dapat melarikan diri. Melihat leluhur tua dinasti Liu benar-benar tergerak oleh kata-kata Chu Feng, leluhur tua Ji dinasti dengan cepat, susah payah, mendesaknya sebaliknya. Tapi, aku tidak bisa mengabaikan kehidupan putraku. Mendengar itu, leluhur tua dinasti Liu berkata kepada leluhur-leluhur dinasti Ji dengan wajah penuh ketidakberdayaan. Kamu memiliki begitu banyak putra, jadi tidak bisakah kamu kehilangan yang satu ini? Leluhur tua dinasti Ji melolong. Tentu saja aku tidak bisa. Ini adalah putra yang telah aku besarkan dengan hati-hati selama bertahun-tahun, putra aku yang paling hebat. Jawab leluhur tua dinasti Liu. Kamu. Leluhur tua dinasti Ji tidak sedikit marah. Hanya setelah terus-menerus mengatakan 3, kamu menstabilkan emosinya dan berkata, kamu benar-benar buta, terlalu buta. Apakah kehidupan seorang putra tunggal bernilai lebih dari puluhan ribu nyawa dinasti Liu kamu? Apakah ini lebih penting daripada misi balas dendam untuk leluhurmu? Petik 2. Aku. Pada saat itu, leluhur tua dinasti Liu kembali membisu. Jangan ragu lagi. Jika kaisar pergi, kamu dapat terus berkembang. Tetapi jika dinasti hilang, semuanya hilang. Apakah kamu ingin menjadi penjahat dinasti Liu, yang dibenci selamanya? Petik 2. Saat ini, benda tua itu Zhao telah mati, dan bahkan para ahli dinasti Zhao telah meninggal. Jika kamu dan aku bergabung dengan kekuatan dan juga menghancurkan dinasti Jiang ini, secara kebetulan, kekayaan dan wilayah kedua klan dapat dibagi secara merata di antara kami berdua. Petik 2. Kamu hanya perlu menyerahkan satu putra. Kamu tidak hanya dapat melindungi dinasti Liu, kamu bahkan dapat menjadi karakter yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah melakukan perbuatan besar untuk dinasti Liu. Generasi masa depan kamu akan melihat kamu sebagai model, melihat kamu sebagai pahlawan. Melihat leluhur tua dinasti Liu dipindahkan, leluhur tua dinasti Ji dengan tergesa-gesa terus mendesak. Ayah, silakan, untuk klan Liu aku, jadi bagaimana jika aku berkorban? Tepat pada saat itu, kaisar dinasti Liu yang disandera oleh Jiang Hengyuan juga berteriak keras. Leluhur tua Liu, dengarkan ayahku. Bocah Chu Feng itu licik, dan bahkan jika kamu berdiri di samping dan tidak melakukan apapun selain menonton, ia sama sekali tidak akan membiarkan kamu pergi. Pada saat yang sama, kaisar dinasti Ji juga berteriak keras. Baik, kamu dan aku akan bergandengan tangan untuk membunuh bocah ini. Akhirnya, leluhur tua dinasti Liu menggigit giginya. Dan setelah membuat keputusan, ia pergi dulu dan terbang ke arah Chu Feng. Hahaha, itu benar. Melihat itu, leluhur tua dinasti Ji bersukacita dan tidak ragu-ragu juga. Segera setelah itu, dia mengikuti. Terserah. Hari ini, aku akan bertarung melawan 2 sebagai 1, dan berdebat dengan kalian berdua. Petik 2. Tapi orang-orang dari dinasti Ji dan dinasti Liu, dengarkan. Ketika aku berdebat dengan leluhur lama kamu, jangan menyentuh dinasti Jiang, atau kepala kaisar kamu mungkin tidak akan tetap terikat. Chu Feng tidak takut, dan setelah berteriak keras, ia memegang Asura Ghost Axe dan bertempur melawan 2 tua itu leluhur. Pada awalnya, melihat 2 leluhur tua bergerak, Jiang Hengyuan bersiap untuk segera memenggal kedua kaisar. Tapi setelah mendengar kata-kata Chu Feng, dia ragu-ragu sebentar, dan ketika para ahli dari 2 klan yang semuanya siap untuk pergi, namun tidak menyerang karena kata-kata Chu Feng.
Jiang Hengyuan benar-benar menghilangkan pemikiran untuk membunuh keduanya kaisar. Chu Feng benar-benar mengesankan. Pemikiran seperti ini, bahkan aku merasa rendah diri. Petik 2. Pada saat itu, Jiang Hengyuan tanpa akhir mengagumi Chu Feng karena Chu Feng benar-benar terlalu tajam. Meskipun mengancam dua leluhur tua dengan dua kaisar gagal, dengan pergantian kata-kata, ia menggunakan dua kaisar untuk menahan pasukan kedua klan. Dan jika bukan karena Chu Feng yang tiba-tiba berbicara, dan jika Jiang Hengyuan membunuh dua kaisar, karena Chu Feng menghadapi dua leluhur tua untuk bertempur, pasukan kedua klan pasti juga akan berperang melawan dinasti Jiang dengan nyawa mereka. Dengan situasi dinasti Jiang saat ini, mereka hanya akan memiliki keuntungan jika mereka bertarung melawan satu klan, tetapi jika mereka bertarung melawan dua klan sendiri, mereka pasti akan dirugikan. Selain itu, semua orang dari dua klan adalah ahli, sedangkan banyak di dinasti Jiang lemah, jadi jika mereka bertarung, mereka pasti akan memiliki korban tinggi. Jadi, itu sebabnya dia mengagumi Chu Feng. Dapat dikatakan bahwa sekali lagi, Chu Feng menyelamatkan orang-orang dari dinasti Jiangnya. Adapun dua leluhur tua, meskipun mereka sudah membuat persiapan untuk mengorbankan putra-putra mereka, jika mereka tidak perlu mengorbankan mereka secara alami. Mereka tidak ingin situasi seperti jaring ikan yang rusak, di antaranya baik ikan mati atau jala pecah. Sebaliknya, selama mereka membunuh Chu Feng terlebih dahulu kemudian menghancurkan dinasti Jiang, itu tidak akan terlambat. Jadi, mereka tidak memerintahkan anggota klan mereka untuk menyerang, dan hanya bertarung melawan Chu Feng dengan kekuatan penuh mereka. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka meremehkan Chu Feng. Meskipun kekuatan mereka sangat kuat setelah bergandengan tangan, dan setelah melihat keterampilan rahasia Chu Feng, mereka tidak berani ceroboh di sekitar Chu Feng. Dan mereka sangat serius menghadapnya, berkonsentrasi penuh pada pertempuran, mereka masih tidak dapat memperoleh sedikit keuntungan. Haha, Chu Feng kamu bocah, kamu benar-benar tidak buruk. Aku sangat mengagumi kamu. Kamu benar-benar dapat bertarung secara merata melawan dua orang ini dengan aura yang tidak stabil. Egi, yang berada di tubuh Chu Feng, juga menghela nafas kekaguman terhadap kekuatan pertempuran Chu Feng karena dia bisa mengerti, yang paling, betapa kosongnya kultivasi Chu Feng saat ini adalah. Untuk lebih tepatnya, Chu Feng, pada saat ini, tidak bisa dikatakan benar-benar berada di tingkat ke-8 ranah surga. Selain itu, kekuatan yang diperoleh dari formasi lampiran garis darah royal sangat tidak stabil, dan melihat sudut tertentu, itu benar-benar merusak kekuatan pertempuran Chu Feng. Dan itu adalah Chu Feng. Jika itu adalah orang normal, belum lagi bertarung dengan cara seperti itu, hidup mereka bahkan mungkin akan terancam karena kekuatan. Jadi, itu sebabnya Egi sangat terkejut. Karena, itu Chu Feng yang menstabilkan kekuatan yang tidak stabil ke ekstrim. Kekuatan kontrol Chu Feng memaksanya untuk sangat terkejut. Hengyuan senior, aku bisa memegang dua hal lama ini. Ambil kesempatan ini dan pindahkan generasi muda dinasti dengan cepat sekarang. Tiba-tiba, ekspresi Jiang Hengyuan berubah. Dia menerima pesan mental Chu Feng. Dan setelah menerima pesan mental, Jiang Hengyuan tidak menunda. Dia buru-buru dan secara tersembunyi memulai pengaturan. Dia ingin memindahkan generasi muda yang luar biasa dari dinasti tanpa ada yang tahu. Tetapi saat ini, dalam dinasti, orang-orang dari dinasti Liu dan dinasti Ji sudah ada di sana. Tidak mustahil untuk secara diam-diam memindahkan generasi muda, tetapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada awalnya, Jiang Hengyuan bahkan khawatir bahwa tidak ada waktu. Tetapi apa yang tidak diharapkan semua orang adalah Chu Feng benar-benar berperang melawan dua leluhur lama selama 10 hari dan malam penuh. Pertempuran yang menakjubkan selama 10 hari dan 10 malam mengejutkan semua orang di sana karena serangan kedua leluhur lama itu sangat sengit.
Dan jenis pertempuran itu bisa dikatakan sangat menegangkan. Harus dikatakan bahwa dalam 10 hari, kekuatan dari dua leluhur lama sudah cukup lelah. Tapi dibandingkan dengan mereka berdua, wajah Chu Feng pucat pasi, dan auranya semakin lemah. Jika itu adalah situasi normal, belum lagi hanya 10 hari dan 10 malam, bahkan jika itu 10 hari lagi dan malam, Chu Feng tidak akan seperti itu. Dia pasti akan lebih bersemangat daripada dua yang lama. Tapi sekarang, setelah semua, Chu Feng menggunakan kekuatan pinjaman, dan itu bahkan kekuatan yang sangat tidak stabil. Dalam situasi seperti itu, bisa bertahan 10 hari dan 10 malam benar-benar bisa dikatakan keajaiban. Bab 518 Aku adalah pendiri Azure Dragon. Bung gemuruh-gemuruh. Tiba-tiba, ledakan lain meledak di langit. Pada saat yang sama, riak energi mengamuk menyebar secara melingkar, dan di daerah yang dilewatinya, udara berputar. Dalam 10 hari, ledakan seperti itu bisa dikatakan telah terjadi berkali-kali, tapi kali ini, itu sangat mencolok. Karena setelah ledakan ini, karena kelelahan fisik, Chu Feng akhirnya tidak dapat menghindar tepat waktu dan diserang oleh riak sisa, menyebabkan dia jatuh dari langit. Chu Feng, melihat itu, Jiang Hengyuan bergegas melompat dan menangkap Chu Feng ke pelukannya. Tetapi pada saat dia memegang Chu Feng, ekspresi Jiang Hengyuan berubah karena dia bisa merasakan betapa lemahnya Chu Feng saat ini. Dia benar-benar sangat lemah. Selain itu, kekuatan yang ia dapatkan dari formasi lampiran garis darah royal menghilang dengan cepat. Segera, aura Chu Feng berubah dari level 8 dari ranah surga ke level 2 dari ranah surga. Dan setelah kilat di matanya menghilang, aura Chu Feng terus meluncur ke bawah. Dia kembali ke kultivasi aslinya, tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Chu Feng, kamu baik-baik saja? Setelah Chu Feng mendarat di tanah, semua orang mengelilinginya. Dalam tatapan mereka memandang Chu Feng dengan ada kekhawatiran, ada rasa sakit, tetapi bahkan lebih, ada rasa terima kasih. Meskipun sekarang, mereka masih tidak dapat menghindari kematian, dalam waktu 10 hari, mereka sudah diam-diam memindahkan Jiang Yini dan yang lainnya, dari generasi muda dinasti, pergi. Dan kesempatan itu benar-benar diperjuangkan oleh Chu Feng sendiri dengannya kekuatan sendiri. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Meskipun dia tidak lagi memiliki kekuatan formasi lampiran garis darah royal, wajah Chu Feng berubah cukup baik. Dan itu persis karena Chu Feng tidak perlu menghabiskan jumlah yang sangat besar dari kekuatan untuk menstabilkan daya. Hahaha, jadi itu bocah di tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan untuk benar-benar dapat menstabilkan aura yang sangat kuat dengan kultivasi seperti itu dan dengan kuat melawan kami dua selama 10 hari dan 10 malam. Petik 2. Tapi sayangnya, pada akhirnya, yang muda itu bodoh. Kamu tidak tahu bahwa kami sengaja menyeret pertempuran keluar, menyeretnya sampai kekuatan yang bukan milik kamu menghilang? Hahaha. Tiba-tiba, tawa sombong leluhur lama dinasti Ji terdengar. Oh, sangat. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu pasti akan menang hari ini? Chu Feng tiba-tiba dengan dingin tersenyum. Berat, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk menang? Leluhur-leluhur dinasti Liu mengejek. Aku secara alami tahu bahwa kamu sengaja mengulur waktu. Tapi kamu benar-benar tidak akan berpikir bahwa aku juga sengaja mengulur waktu. Chu Feng dengan dingin tersenyum dan berkata, kamu juga mengulur waktu? Apa gunanya kamu mengulur waktu? Petik 2. Oh, aku tahu. Jadi kamu menggunakan waktu itu untuk memindahkan beberapa orang dari dinasti Jiang. Petik 2. Terlalu naif. Itu hanyalah sekelompok orang di generasi muda. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka dapat berhasil melarikan diri? Jika aku ingin membasmi mereka, mereka benar-benar tidak akan dapat melarikan diri dari benua 9 provinsi ini. Setelah leluhur lama dinasti Ji memindai ke bawah ke tanah,
ia melihat beberapa petunjuk. Salah. Alasan mengapa aku mengulur waktu bukan karena itu. Itu untuk menunggu bala bantuan yang dapat menghancurkan kalian semua. Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, bala bantuan? Siapa yang kamu takuti? Saat ini, di benua 9 provinsi, mungkinkah kamu masih dapat menemukan orang yang dapat mengalahkan kita? Harus dikatakan bahwa kata penguatan menyebabkan leluhur lama dinasti Liu agak panik. Karena, setelah pertempuran terus-menerus selama 10 hari dan 10 malam, ia benar-benar mengalami ketidaksederhanaan Chu Feng. Meskipun ia dan leluhur tua dinasti Ji memang menyeret keluar pertempuran, tindakan seperti itu adalah metode tanpa metode. Pada awalnya, mereka berdua awalnya ingin cepat membunuh Chu Feng dengan kekuatan gabungan mereka dan memperkuat keadaan kemenangan mereka. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena Chu Feng benar-benar terlalu kuat. Bukan hanya kekuatan pertarungannya tidak lemah, reaksinya juga sangat cepat. Tidak hanya mereka berdua tidak mampu menekan Chu Feng dalam hal kekuatan pertempuran, taktik mereka terlihat melalui satu demi satu oleh Chu Feng. Dalam pertempuran 10 hari, mereka benar-benar bisa dikatakan mendirikan kemah di setiap langkah karena mereka secara bertahap maju, dan pikiran mereka benar-benar kelelahan. Jadi, ketika Chu Feng mengatakan dia memiliki bala bantuan, dia percaya itu. Dia tidak hanya mempercayainya, dia juga panik. Di benua 9 provinsi ini, jika bahkan ada seorang pemuda seperti Chu Feng, mungkin memang ada orang yang bahkan lebih kuat. Jangan percaya omong kosong bocah ini. Jika dinasti Jiangnya memiliki bala bantuan, mereka pasti sudah muncul. Bagaimana mereka bisa membiarkan kita menghancurkan formasi? Kata leluhur tua dinasti Ji. Terserah kamu apakah kamu percaya atau tidak. Saat ini, sebuah malapetaka sedang menuju ke arahmu, dan kamu tidak akan berhasil tepat waktu bahkan jika kamu mundur sekarang. Chu Feng tidak menjelaskan juga, dan hanya terus dengan dingin tersenyum dan berbicara, seolah-olah dia memiliki sudah melihat adegan dari 2 klan yang dimusnahkan. Bencana sedang menuju ke arah kita? Dari apa yang aku lihat, sebuah bencana sedang menuju ke arah kamu, bocah. Tanpa mendapatkan kekuatan sementara dari tempat lain, apa yang dapat kamu gunakan untuk melawan aku? Tonton gerakan kasual jari aku yang menghancurkan kamu sampai mati. Nenek moyang dinasti Ji melambaikan lengan bajunya, menjulurkan jarinya, dan bersiap untuk menyerang Chu Feng. Aku sangat ingin melihat siapa yang berani menyentuh Chu Feng. Tetapi pada saat itu, sebuah teriakan seperti petir tiba-tiba meledak dari cakrawala yang jauh, dan pada saat yang sama, aura besar dengan cepat mengikuti. Tingkat 9 dari ranah surga. Pada saat itu, wajah hampir semua orang di tempat kejadian sangat berubah. Terutama leluhur lama dinasti Ji dan dinasti Liu. Mereka memiliki ekspresi panik. Itu karena mereka berdua bisa dengan jelas merasakan bahwa aura tingkat 9 dari alam surga dengan cepat mendekat. Surga, apakah mungkin bahwa apa yang dikatakan Chu Feng benar? Dan dia benar-benar memiliki bala bantuan? Petik 2. Pada saat itu, apalagi orang-orang dari dinasti Ji dan dinasti Liu, bahkan kerumunan dinasti Jiang tak henti-hentinya terkejut. Awalnya, mereka juga berpikir bahwa kata-kata Chu Feng adalah untuk menakuti orang-orang dari 2 klan, tetapi melihat situasinya sekarang, apa yang dikatakan Chu Feng benar. Wow! Tepat pada saat itu, tangisan naga tiba-tiba terdengar. Formasi yang menyelimuti dinasti segera menghilang, dan segera setelah itu, cahaya biru terbang dari awan, dan hanya berhenti setelah tiba di atas Chu Feng dan yang lainnya. Surga, ini adalah... Namun, setelah melihat bentuk asli dari cahaya biru, semua orang tidak bisa menahan napas dalam-dalam karena pada saat itu, apa yang muncul di atas mereka adalah naga biru yang sangat besar. Meskipun Azure Dragon terkondensasi dan dibentuk oleh gas berwarna biru, sisik naga, cakar naga,
Keadaan sombong, itu hanya hidup dan seperti manusia, dan tidak terlalu jauh dari naga asli. Di atas kepala Azure Dragon, dua sosok berdiri di sana. Banyak orang di tempat kejadian yang berasal dari benua 9 provinsi mengenali salah satunya. Kakak laki-laki Chu Feng, ahli di tingkat 8 dari ranah surga, Raja Monyet yang mengerikan. Dan di depan Raja Monyet yang mengerikan, berdiri seorang lelaki tua yang memiliki rambut putih dan abu-abu. Dia memegang kocokan lalat, mengenakan jubah, dan memiliki udara yang tidak teratur di sekitarnya. Siapa kamu? Melihat orang itu, leluhur tua dinasti Ji juga mengerutkan kening. Meskipun mereka berdua berada di tingkat 9 dari dunia surga, dia merasakan perasaan yang mengancam dari orang tua itu. Kultivasi lawannya sangat kuat, sudah tak terhingga mendekati ranah dewa bela diri, eksistensi yang akan menjadi dewa bela diri. Menghadapi pertanyaannya, pria tua berjubah biru itu melambaikan kocokan di tangannya, lalu dengan ringan tersenyum dan berkata, "Namaku tetap sama terlepas dari apapun. Aku adalah pendiri Azure Dragon." Petik 2. Bab 519 Senjata Rahasia. Pendiri Azure Dragon. Mendengar nama itu, keributan besar langsung terjadi di antara kerumunan. Semua orang memeriksa pria tua berjubah biru di kepala naga lagi. Bahkan orang-orang dari dinasti Ji dan dinasti Liu sedikit cemberut dan mata mereka berbinar. Itu karena nama pendiri Azure Dragon benar-benar terlalu terkenal. Begitu terkenal sehingga tidak hanya benua 9 provinsi, bahkan beberapa benua di sekitarnya mendengar nama itu. Terutama beberapa dengan posisi yang lebih tinggi, mereka tahu bahwa pendiri Naga Azure adalah legenda di benua 9 provinsi. Orang terkuat 1000 tahun yang lalu di 9 provinsi, seorang ahli yang hampir melangkah ke ranah bela diri. Kamu bilang kamu pendiri Azure Dragon? Nenek moyang dinasti Ji mengerutkan kening, dan dengan tatapan yang sangat serius, dia memeriksa pendiri Azure Dragon. Betul. Aku adalah pendiri Azure Dragon. Dia dengan ringan tersenyum. Tidak ada banyak perubahan emosional di wajahnya. Seperti angin sepoi-sepoi dan awan tipis, ekspresinya tenang. Lelucon yang sangat. Pendiri Azure Dragon adalah karakter 1000 tahun yang lalu. Meskipun kultivasi kamu mirip dengan miliknya, kamu hanya menggunakan namanya untuk menakuti kami. Jika kamu benar-benar pendiri Azure Dragon, apakah kamu sudah hidup selama 1000 tahun? Nenek moyang dinasti Liu berbicara dengan wajah curiga. Benar-benar, dia merasa bahwa pendiri Azure Dragon berbohong. Hahaha, naga biru yang membuat namaku ada di bawah kakiku sekarang. Namun kamu sebenarnya tidak percaya aku pendiri Naga Azure? Terserah, terserah. Jika kamu percaya padaku, baiklah. Jika kamu tidak percaya, itu juga baik-baik saja. Kalian semua adalah orang yang akan segera mati. Tiba-tiba, pendiri Azure Dragon melemparkan kocokan lalat di tangannya, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah. Kemudian, lapisan kekuatan surga yang tak terbatas menembak, dan dengan kekuatan yang kuat, ditekan ke arah leluhur lama dari dinasti Ji dan dinasti Liu. Kekuatan yang sangat kuat. Pada saat itu, kedua leluhur tua itu dapat merasakan kekuatan serangan tunggal pendiri Azure Dragon. Jadi, mereka tidak berani menunda, dan keduanya memutar kekuatan surga di tubuh mereka dan membuat serangan balik yang sangat kuat. Ji Clan Heaven Flipping Palm. Liu Clan Heaven Ruling Fist. Satu kepalan tangan dan satu telapak tangan terlempar keluar pada saat bersamaan. Seketika, seluruh dunia gemetar, cuacanya berubah, dan beberapa mungkin diciptakan. Itu karena kedua keterampilan bela diri itu peringkat 7 keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri peringkat 7 sudah keterampilan bela diri yang sangat kuat, dan ketika dua ahli di tingkat 9 dari ranah surga menggunakannya, kekuatan itu secara alami tak terbendung. Booming. Akhirnya, dua peringkat 7 keterampilan bela diri menjalin kekuatan surga yang dikirim pendiri Azure Dragon. Tetapi setelah ledakan,
serangan leluhur lama dinasti Ji dan leluhur tua dinasti Liu hancur. Tetapi kekuatan serangan yang dikirim oleh pendiri Azure Dragon tidak berkurang. Terus menekan kedua leluhur lama. Melihat pemandangan itu, ekspresi kedua leluhur tua itu sangat berubah. Mereka dengan tergesa-gesa menyebabkan pancaran cahaya di telapak tangan mereka saat mereka mengeluarkan persenjataan elit yang dikuasai. Segera setelah itu, manusia dan senjata digabungkan menjadi satu, mereka berteriak secara eksplosif, dan membuat bilah cahaya yang sangat mengerikan. Dua bilah cahaya melesat di udara, membuat suara yang menusuk telinga. Bahkan percikan-percikan dibuat oleh gesekan di udara, dan bahkan langit dan bumi tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu. Boom! Ledakan besar lainnya, dan langit dan bumi bergetar sekali lagi. Tapi kali ini, dua bilah cahaya berhasil membatalkan kekuatan surga yang dikirim oleh pendiri Azure Dragon. Tetapi pada saat itu, melihat kembali pada Azure Dragon Founder dan wajah kedua leluhur lama, mereka benar-benar berbeda. Senyum ringan masih dikenakan di wajah Azure Dragon Founder, seperti kelembutan angin dan pingsan di awan, itu tidak berkurang, juga seharusnya tidak begitu. Di sisi lain, kedua leluhur tua itu memiliki wajah putih pucat, dahi penuh keringat, dan di dalam mata mereka yang sudah tua, ketakutan dan kegelisahan berkilauan. Bahkan orang-orang di tempat kejadian melebarkan mulut mereka dari keheranan karena serangan yang dikirimkan pendiri Azure Dragon tadi jelas merupakan serangan yang sangat kasual. Namun serangan kasual seperti itu harus dibubarkan oleh dua leluhur lama menggunakan keterampilan bela diri peringkat 7 mereka sekaligus serta irisan terkuat dari persenjataan elit yang dikuasai. Meskipun mereka berdua berada di tingkat 9 dari ranah surga, perbedaan dalam kekuatan pertempuran terlalu besar. Mereka yang memiliki mata dapat mengetahui siapa yang kuat dan siapa yang lemah dalam ketiga orang itu. Dia terlalu kuat. Kekuatan seperti ini hanya mendekati tak terbatas bidang martial lord. Ini adalah ahli sejati yang mendekati ranah penguasa martial, dan kemungkinan hanya dengan sedikit lagi, dia akan menjadi martial lord. Jiang Hengyuan dan banyak ahli dinasti lainnya berkata dengan wajah penuh kejutan. Dia pendiri Azure Dragon. Dia, memang, pendiri Naga Azure yang menyapu benua 9 provinsi 1000 tahun yang lalu dan bahkan leluhur lama dinasti Jiang aku lebih lemah darinya. Tiba-tiba, Kaisar dinasti Jiang berbicara. Meskipun, saat itu, dia terluka parah. Setelah 10 hari penyembuhan, dia sudah pulih sedikit. Apa, Tuan? Kamu bilang dia pendiri Azure Dragon? Sungguh, pendiri Azure Dragon? Tapi bukankah Azure Dragon Founder sudah mati selama 1000 tahun? Mendengar kata-kata Kaisar, wajah orang-orang yang sudah kaget dari dinasti Jiang langsung menjadi lebih terkejut. Tidak ada kesalahan. Perhatikan baik-baik. Apa yang ada di bawah kakinya bukanlah keterampilan bela diri. Itu adalah keterampilan rahasia, dan teknik Azure Dragon Dashing adalah keterampilan unik yang membuatnya terkenal. Jadi, dia pastilah Azure Dragon Founder. Kaisar menjelaskan. Semua orang, jangan ragu lagi. Dia memang pendiri sekolah Azure Dragon aku, pendiri Azure Dragon. Nenek moyang sekolah aku yang lama belum mati. Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara. Surga. Dan setelah Chu Feng berbicara, ekspresi semua orang di tempat kejadian sangat berubah. Keadaan terkejut mereka hanya bisa dilukiskan dengan kata-kata. Karena Chu Feng adalah bagian dari sekolah Azure Dragon, kata-kata yang diucapkannya benar-benar dapat dipercaya. Orang terkuat 1000 tahun yang lalu di benua 9 provinsi masih hidup. Berita itu benar-benar terlalu mencengangkan. Orang tidak bisa langsung menerima kenyataan itu, jadi semua orang tercengang. Cepat mundur. Tepat pada saat itu, leluhur tua dinasti Ji tiba-tiba berteriak keras, lalu dia berbalik dan dengan cepat melarikan diri dari kejauhan. Sialan. Pada saat yang sama, meskipun nenek moyang dinasti Liu tidak mau, dia buru-buru berbalik dan melarikan diri ke kejauhan.
Melihat bahwa bahkan kedua leluhur lama melarikan diri, secara alami, para ahli dari dua klan tidak berani mati. Mereka semua menggunakan keterampilan bela diri tubuh mereka yang terkuat dan dengan cepat melarikan diri. Sangat takut mereka akan mati oleh tangan pendiri Azure Dragon yang menakutkan jika mereka berlari lambat. Melihat kerumunan orang yang tertinggal dan melarikan diri, pendiri Azure Dragon hanya tersenyum ringan. Meskipun dia tidak mengejar mereka, niat membunuh di matanya tidak bisa membantu menjadi sedikit lebih kuat. Pendiri Azure Dragon tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengejar mereka. Jika dia, yang memiliki keterampilan rahasia, teknik dashing Azure Dragon, ingin mengejar, tidak ada satu orang pun dari dua klan yang bisa melarikan diri dari telapak tangannya. Tunggu, tapi tiba-tiba, ekspresi pendiri Naga Azure berubah karena dia menemukan bahwa dari pasukan dua klan. Tidak peduli apakah itu adalah anggota klan dinasti atau roh dunia yang dibawa oleh mereka atau Beast Monster, mereka semua sudah melarikan diri. Tapi ada kereta yang ditarik oleh beberapa binatang mengerikan yang berhenti di udara. Di kereta itu, ada sebuah istana skala kecil. Dia menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksanya, tetapi dia menemukan bahwa ada formasi roh diletakkan di luar istana, sehingga bagian dalamnya tidak terdeteksi. Selain itu, beberapa beast monstrous yang menarik kereta memiliki wajah jahat dan tubuh mereka bengkok, tetapi mereka hanya bisa tinggal di tempat mereka berada. Di tubuh mereka, simbol dan kecemerlangan berwarna ungu tanpa henti melintas. Maksudnya adalah bahwa mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri karena di tubuh mereka, formasi roh pembatasan ditambahkan, mengikat mereka di udara. Azure Dragon Senior, ada yang salah dengan kereta itu. Pada saat yang sama, Raja Monyet yang mengerikan juga menemukan firasat. Hahaha. Tepat pada saat itu, ledakan tawa gila tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara itu memekakkan telinga, dan hanya seperti tepukan guntur. Itu adalah tawa leluhur lama dinasti Ji. Dia tertawa sangat aneh, sangat gila. Hanya setelah tertawa sebentar, dia berkata, "Aku tidak akan pernah berpikir bahwa pendiri Azure Dragon yang agung masih akan hidup. Ini benar-benar membuat seseorang heran." Petik 2. Tapi sayangnya, dengan senjata rahasiaku di sini, bahkan jika kamu memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, kamu ditakdirkan untuk tidak menghindari kematian. Bab 520 Pria Paruh Baya. Senior Azure Dragon, makhluk tua itu benar-benar ingin mati. Mengapa tidak pergi memberinya pelajaran sekarang? Mendengar tawa nyaring yang berasal dari nenek moyang dinasti Ji yang jauh, sang raja kera monyet adalah yang pertama yang tidak dapat menerimanya. Dia tahu bahwa jika pendiri Azure Dragon ingin membunuh leluhur tua dinasti Ji, itu hanya masalah menjentikkan jarinya. Jadi, itu sebabnya dia meminta pendiri Azure Dragon untuk bergerak. Tunggu. Kereta itu terlalu aneh. Namun, pendiri Azure Dragon tidak memperhatikan leluhur tua dinasti Ji yang melarikan diri, tetapi mengunci pandangannya mati pada kereta. Dan setelah mendengar kata-katanya, semua orang memperhatikan kereta yang berhenti di udara, dan tidak bisa membantu mengunci pandangan mereka ke istana skala kecil di atas kereta itu. Berderit. Akhirnya, pintu ke istana skala kecil terbuka. Pada saat itu, detak jantung semua orang tidak dapat membantu balap sedikit lebih cepat, dan tatapan mereka juga menjadi sangat serius. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa setelah pintu istana dibuka, sebenarnya lelaki tua itu yang keluar. Umur lelaki tua itu terlalu tinggi. Jika dia tidak berusia 80 tahun, dia berusia 90 tahun, tetapi budidayanya tidak terlalu kuat, karena hanya berada di tingkat 1 dari alam surga. Namun, setelah pria tua itu berjalan keluar, barulah semua orang menemukan bahwa dia menarik seseorang keluar dengan tangannya. Itu adalah pria paruh baya.
Pria itu mengenakan pakaian yang indah dan bertubuh besar. Rambut hitam langsung menuju ke tumitnya, berkibar karena angin, dan dia anggun dan tidak biasa. Terlebih lagi, alisnya yang tebal dan matanya yang besar terlihat sangat tampan dan berani. Namun, seorang pria paruh baya seperti dia yang memiliki penampilan yang tidak biasa tidak memiliki sedikit pun kultivasi. Tidak hanya dia tidak memiliki kultivasi, bahkan kondisi mentalnya tampaknya tidak terlalu jelas. Pada saat itu, meski sudah berjalan di depan kereta, dia bahkan tidak menatap lurus ke arah kerumunan. Dengan mata kusam dan wajah yang dipenuhi senyum idiot, dia mengunyah 2 ayam panggang di tangannya. Dia makan seperti serigala yang menelan dan harimau menelan, dan sangat gembira, seolah-olah dia tidak makan dalam 100 tahun. Ini benar kan? Lelucon macam apa ini? Hanya seorang lelaki tua seperti dia, dan seorang idiot, apa yang disebut senjata rahasianya? Petik 2. Memang, itu hanya untuk menakut-nakuti orang. Leluhur tua dinasti Ji benar-benar lucu. Hahaha. Ketika mereka dengan hati-hati memeriksa 2 orang di depan kereta, hati mereka yang tegang semula tenang. Apalagi mereka mulai tertawa keras mengejek. Karena, dari mereka, dapat dikatakan bahwa mereka tidak merasakan sedikit pun ancaman. Orang tua itu hanya di tingkat 1 dari ranah surga. Terlalu banyak orang di tempat kejadian bisa dengan mudah membunuhnya. Adapun pria paruh baya, meskipun ia memiliki penampilan yang tidak biasa dan tampan, ia jelas-jelas idiot. Lebih jauh lagi, seorang idiot tanpa kultivasi, sehingga kebanyakan orang tidak menaruh keduanya di mata mereka. Orang itu terlihat sangat akrab. Namun, saat orang banyak santai, Chu Feng menjadi lebih gelisah. Karena, ketika mereka berdua muncul, Chu Feng berkonsentrasi penuh pada pria paruh baya. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa pria itu agak akrab, namun dia tidak bisa mengingat di mana dia melihatnya. Pada saat yang sama, pendiri Azure Dragon juga dengan cermat memeriksa pria paruh baya itu. Meskipun ia tidak menemukan adanya tinta, tatapannya juga dipenuhi dengan kewaspadaan. Selalu merasa bahwa pria paruh baya itu tidak sederhana. Tiba-tiba, pria tua itu bergerak. Dia tidak menyerang orang-orang dari dinasti Jiang, tetapi mengulurkan tangannya ke arah pria paruh baya di sebelahnya, dan menggunakan tangannya untuk menyisir rambut panjang di dahinya ke samping. Ini buruk, leluhur, cepat hentikan pria tua itu, jangan biarkan dia menyentuh dahinya. Pada saat itu, murid-murid Chu Feng menyusut, wajahnya berubah sangat, dan dia buru-buru berteriak dengan keras. Karena, ketika rambut panjang pria paruh baya di atas dahinya didorong ke samping, Chu Feng mengerti segalanya. Di dahi pria itu, dia melihat bekas luka. Bekas luka yang hidup, seperti manusia, dan seperti api. Chu Feng telah melihat bekas luka itu sebelumnya. Dia telah melihatnya di dahi seorang pengemis. Dan saat itu, Chu Feng hampir terbunuh karena dia menyentuh bekas luka di dahi pengemis. Saat itu, Chu Feng akhirnya tahu mengapa pria itu tampak begitu akrab. Itu karena dia adalah pengemis sejak saat itu. Pria yang membawa Chu Feng ke keluarga Chu, dan menginstruksikan Chu Yuan, memberitahunya bahwa ia harus membesarkan Chu Feng. Chu Feng selalu ingin bertemu dengannya lagi, karena meskipun dia tahu bahwa pikirannya kacau, dia adalah satu-satunya harapan untuk mengetahui dari mana dia berasal. Tapi saat ini, melihatnya lagi, Chu Feng tidak merasakan sukacita. Apa yang dia miliki hanyalah ketakutan tanpa akhir karena dia tahu betapa menakutkannya pria itu setelah marah. Jika dia benar-benar meledak, kemungkinan seluruh dinasti Jiang akan diratakan olehnya. Berhenti. Meskipun dia tidak tahu mengapa Chu Feng gugup, pendiri Azure Dragon masih merasa ada sesuatu yang salah sehingga dia berteriak dengan eksplosif, menjentikkan kocokan lalatnya. Dan seketika, kekuatan mengamuk menelan keluar. Dengan kecepatan seperti cahaya,
Itu menekan ke arah pria tua dan pria paruh baya. Serangan Azure Dragon Founder bukan hanya untuk menghentikan tindakan orang tua itu. Itu untuk benar-benar menghancurkan pria tua dan pria paruh baya, termasuk kereta. Ledakan. Harus dikatakan bahwa kekuatan pendiri Azure Dragon memang sangat kuat. Hampir pada saat telapak tangan pria tua itu akan menyentuh bekas luka dahi pria itu, serangannya tiba. Setelah ledakan memekakkan telinga, daerah tempat kereta itu pada saat itu menjadi kekacauan. Lapisan dan lapisan riak liar terus melonjak kemana-mana. Tidak hanya menyebabkan semakin banyak retakan terbentuk di udara, bahkan struktur kontinu di tanah hancur akibat goncangan. Serangan Azure Dragon Founder terlalu ganas, dan bahkan beberapa orang dari dinasti Jiang terseret oleh itu, sekarat di dalam. Tapi itu lebih menunjukkan kegugupan pendiri Azure Dragon. Dia memang merasakan bahaya dari pria paruh baya, dan juga menyadari bahwa tindakan pria tua itu berbahaya. Jadi, itulah sebabnya dia tidak menahan diri pada serangan itu dan melukai beberapa orang yang tidak bersalah karena dalam sekejap tadi. Dia hanya ingin menghentikan tindakan orang tua itu dan menghilangkan dua masalah yang tidak mudah dan tersembunyi. Dia hanya tidak mempertimbangkan keselamatan orang-orang di bawah kereta. Wow! Tapi ketika lapisan riak menyebar, tiba-tiba, badai liar menyapu. Badai itu terlalu kuat. Itu benar-benar menelan riak mengerikan langsung. Dan dengan sangat cepat, topan itu juga lenyap. Pada saat itu, langit yang hampir hancur kembali menjadi sunyi lagi. Bersamaan dengan itu, sosok juga terlihat, muncul di hadapan orang banyak. Pada saat itu, pria paruh baya itu berdiri di udara. Rambutnya yang panjang bergetar, dan matanya tidak lagi bernyawa dari sebelumnya. Mengganti mereka adalah dua api amarah yang tak berujung. Mata yang dipenuhi dengan api amarah benar-benar terlalu menakutkan. Begitu menakutkan sehingga dengan pandangan sekilas, dari lubuk hati seseorang, ketakutan yang kuat menyebar keluar, menelan seluruh tubuh mereka. Sampah. Meskipun serangannya berhasil membunuh orang tua itu, dan bahkan tidak meninggalkan apapun dari membunuh beberapa best monster dan kereta, itu juga benar-benar membangkitkan kemarahan orang ini. Pada saat itu, Chu Feng dengan erat mengerutkan kening karena dia telah melihat betapa mengerikannya orang itu berada di zamannya yang gila, dan dia juga telah mendengar dari Chu Yuan betapa mengerikannya kekuatan yang digenggam orang itu. Itu sangat instan adalah ketika kekuatannya sepenuhnya ditampilkan. Dalam keadaan psikotiknya, mereka kemungkinan besar akan menghadapi bencana.